setelah melewati neraka, kemudian orang-orang yang beriman ini, ingat ya, bertakwa kepada Allah, ini diselamatkan oleh Allah. Sekarang gantian saya tanya, di dalam kitabmu setiap orang digarami api neraka, digarami api. Coba tunjukkan di mana Tuhanmu menyelamatkan setelah digarami api. Coba. Digarami api. Yes. Dalam ayat Alkitab tidak ada. Markus 9, dengerin dulu. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Markus 9:49, baca. Markus 9 ayat Markus 9 nomor punggung 49. Markus 9 Nomor punggung 49. Markus 9 ayat 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Sekarang pertanyaan saya, hambar, dengan apa kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Oke, sudah? Ini. Sudah? Pertanyaan saya, di mana Tuhanmu menyelamatkan dari penggaraman dengan api itu? Di mana Tuhanmu menyelamatkan? Saya tanya. Tunggu ya bang ya. Saya baca dari ayat 47. Ya, baca. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka. Di mana ulat-ulat bangkai tidak akan mati. Dicampakkan ke dalam apa? Dicampakkan ke dalam apa? Ini begini. Enggak, dicampakkan ke dalam apa? Dicampakkan ke dalam mana? Dalam neraka. Neraka. Ada neraka ternyata. Ya, Bang. Ini terus baca dulu yang terus. Belum selesai. Di mana ulat-ulat bangkai? Belum selesai tuh. Baca dulu, katanya harus dibaca sampai selesai. Kan belum selesai kan? Di mana ulat-ulat bangkai? Dengar bang, saya baca secara full ya ini. Ya, oke. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Ngeri. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Terus baca terus. Api yang tidak terpadamkan. Terus. Dalam kurung, di tempat itu ulatnya tidak akan dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu campakkan ke dalam neraka. Dalam kurung, ayat 49-nya kok nggak dibaca? Ayat 49-nya kok nggak dibaca? Bapak, ini dari tadi ya saya bacakan semua, Pak. Ini dari 42. Ini satu perikop, satu judulnya siapa yang menyesatkan orang dan tentang garam. Ini dari start dari 42 sampai 50. Ya, silakan. Ayat 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagi engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka. Di mana di mana ulat-ulat bangkai tidak akan tidak akan mati dan api tidak padam. 49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Anda paham maknanya? Setiap orang itu artinya apa? Setiap orang. Setiap orang akan digarami dengan api. Enggak, setiap orang itu definisi setiap orang itu apa? Setiap orang, setiap manusia, Bang. Nah, setiap orang semua kan? Setiap orang itu semua kan? Iya, semua manusia. Nah, berarti pertanyaan saya, ketik dalam neraka oleh Tuhan Anda, pertanyaan saya, di mana Yesus mengeluarkan Anda dari neraka? Di mana? Ayatnya di mana? Ini peringatan, Bang. Kok peringatan? Loh lah, iya, itu kan digarami kan, peringatan kan? Itu peringatan yang akan terjadi atau enggak kira-kira? Ini akan terjadi. Jadi keselamatan yang datang ke neraka kan? Mendahului sebelum kehancuran itu. Kan kelak kan? Jadi bener. Ya kan? Tapi kan kita sudah percaya Yesus sebagai jalan kebenaran. Itu dimasukkan setiap orang. Ini ancaman. Berarti Yesus bohong ya?
Ini ancaman. Siapa yang Enggak. menyesatkan? Loh, itu loh ada tulisannya setiap orang. Setiap orang itu artinya apa? Semua orang kan? Ya, termasuk dia berarti. Barang siapa yang menyesatkan Gitu loh setiap orang. Paham? akan dihukum, nanti Ya. berikut akan Kok dicampakkan. kemana-mana ini? Oh. Peringatan untuk mereka mendengarkan Yesus pada saat itu agar melakukan hal yang baik. Iya, peringatan. Itu peringatan. Peringatan. Di ayat 49-nya berbunyi setiap orang. Apa definisi setiap orang? Coba. Karena setiap orang akan digarami dengan api, Ya, setiap orang itu apa? akan dibakar kemungkinan. Lah iya, berarti semua orang kan? Termasuk kamu kan? Bener nggak? Ini ancaman. Tapi Loh lah iya, termasuk enggak, aku nggak tanya ancaman atau enggak, termasuk kamu kan? ini suruh punya kesempatan karena Iya, termasuk kamu kan digarami di neraka kan? Gitu loh. Pertanyaan saya gitu loh. Coba pertanyaan saya didengarkan. Pertanyaan saya didengarkan. Termasuk kamu kan yang akan digarami di dalam neraka, betul? Iya, ada ayat seharusnya. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Lah. sehingga tinggal telah datang supaya setiap orang yang percaya. Lah. Itu loh tulisannya di situ. Berarti ayat itu salah. Berarti kontradiksi ayatnya. Ini peringatan akan Gitu. hukumannya yang akan Loh datang. lah Jadi, iya akan hukuman. Dengerin pertanyaan saya. Dengerin. Aduh ngomong terus nih orang. Dengerin pertanyaan saya. Di situ Yesus dengerin dulu pertanyaan saya dengerin. Woi. Ya. Yesus di situ berbohong atau enggak? Satu. Memang bukan bohong hukuman Oke, ini pasti stop. Yesus tidak berbohong, berarti Yesus berkata jujur, betul? jujur hukuman Oke, ini. stop. Jangan ceramah. Saya cuma tanya. Stop, oke. Berarti Yesus di situ berkata jujur. Yakni setiap orang atau semua orang termasuk Bang Aten akan digarami di dalam neraka. Betul? Iya, seharusnya. Akan di luar Seharusnya. Loh. yang tidak percaya Kristus sebagai Loh, nggak ada di situ tulisannya tidak percaya. Enggak, setiap orang itu. Setiap orang, dengerin. Setiap orang itu definisinya kan katanya semua tadi, ya kan? peringatan hukuman. Loh, iya saya nggak tanya peringatan hukuman. Yang penting di situ tertulis setiap orang termasuk kamu. Kamu orang bukan? Karena kalau tidak Kecuali percaya Anda Kristus, bukan orang. Amadi, tuh berisik Amadi. Diam dulu Amadi. Setiap orang itu kan artinya semua orang, termasuk kamu. Kamu orang bukan? iya, tapi aku suruh percaya. Dengerin Kristus dulu, sebagai pertanyaan saya dijawab simple gitu loh. Kalau saya tanya A dijawab A, kalau saya tanya B dijawab B gitu loh. Kalau saya tanya kamu orang atau bukan A, orang B bukan, yang mana? silakan bertanya, Pak. Silakan. Ya oke, pertanyaan saya, kamu orang atau bukan? Ya tentu orang dong, Mas. Stop, simple gitu loh. Saya orang bang, nah gitu loh. Paham nggak? Ayo. Oke, silakan. kamu orang atau bukan? Saya tanya lagi. Orang ini namanya pengalihan. Oke, ya. Aduh, ditanya apa? Jawabnya apa? Simple. Kalau coba anda tanya saya, Bang Ardiansa, Anda orang atau bukan? Coba Anda yang tanya saya, coba. Sekarang saya Coba Anda tanya saya. Enggak. Allah Coba Anda Subhanahu copy paste pertanyaan saya ini kepada saya. Anda sebutkan, Anda pertanyakan ini kepada saya, Bang Ardiansa, Anda orang atau bukan? Coba tanya gitu ke saya, coba. Are you human or not? Yes. Selesai kan? Simple, nggak ada 1 detik. Sekarang saya tanya kepada Anda. Ayo dulu. Apakah Anda orang atau bukan? Sekarang saya bertanya. Ditanya balik. Saya udah jawab argument or not. Saya jawab yes. Selesai. Nggak ada 1 menit. Sudah saya jawab, Bang. Oke, sekarang pertanyaan saya. Apakah Anda orang? Hah? Ya, saya orang. Oke. Stop. Orang. Anda sudah menjawab Anda orang. Sekarang saya pertanyaan lagi. Berarti Anda digarami di dalam neraka, betul? Tidak, karena saya sudah dibebaskan oleh negara. Ayatnya sendiri ditentang, astagfirullahaladzim. Ayatnya sendiri, biblosnya sendiri ditentang. Itu setiap orang itu. Ancaman untuk orang. Iya. Enggak itu semua orang. Iya, semua orang itu. Setiap orang. Siapa yang menyesatkan?
Loh, Yang setiap menyesatkan. orang itu, semua orang itu. Ini baca barang siapa Di framing menyesatkan. lagi. Di framing lagi. Setiap orang, iya setiap sebab setiap orang akan digarami. Setiap orang yang Orang apa menyesatkan. definisi setiap orang? Sekarang saya tanya, dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, apa definisi setiap orang? Definisinya apa? Setiap orang. Di ayat berapa itu Bang ya? Loh, saya tanya definisi Setiap bahasa orang. Indonesia. Apa definisi setiap? Apa definisi setiap? Definisi, saya tanya definisi ini. Saya tanya orang. definisi. Loh, ditanya setiap kok. Setiap berbeda dengan semua. Setiap Loh. itu bukan semua. Apa Kalau berarti? semua berarti A, B, C semua. Setiap berarti Oke, setiap A. tiap. Loh. Setiap yang B. Gimana sih? Setiap orang apa? Tiap orang. Setiap yang Coba kau buka kamus besar bahasa Indonesia. setiap orangnya apa? Yang menyesatkan. Kau ketik tiap orang. Apa definisi setiap orang? Tiap orang apa? Tiap orang. Setiap orang bukan semua orang. Tiap Kalau orang. setiap orang setiap yang benar. Setiap yang salah. Tiap orang. Kalau semua berarti total. Woi, tiap orang. tiap Setiap orang yang apa? tiap Yang orang. Definisi tiap orang itu apa? Tiap orang, TIAPORANG itu apa definisinya? Bilang, setiap orang itu akan digarami dan dia. Dasar, coba aku screenshot dulu ya. Aku screenshot dulu. Tunggu. Aku screenshot ya. Aku screenshot nih. Oh my god. Oh shit. Oh, where is Mr. Oh my Aldi? God. He's gone. He's gone. Bagaimana? Bang Ardiansa? Itu setiap orang digarami di dalam neraka, betul nggak? Termasuk kamu kan? Enggak paham kalau Setiap misalnya orang ada orang yang menyesatkan. Ah, Oke. Setiap orang yang menyesatkan. Karena kita sudah punya keselamatan dong. Ini pertanyaan saya. Tunggu. Apakah- Tunggu, saya buka open cam dulu ini. Sabar, aku kepental tadi. Ya, kita Setiap cek ya. orang itu Sabar dulu. tidak ada Tiap neraka. Neraka tiap itu orang, tiap orang itu, tiap orang, setiap atau tiap orang itu Neraka itu masing-masing orang. Ngomong sendiri dia. Tiap itu masing-masing orang. Kau orang bu bukan? Orang. Masing-masing orang digarami di neraka enggak? Yes. Tiap itu masing-masing. Ini topik berkelas ini bang. Ini. Oh iya, wajib, ini karena coba. Kau baca ini. Kau baca ya. Sabar ya. Karena gue tidak Aduh. ngeprank orang dicuci di dalam. Sabar, tenang. Tenang dulu. Sabar. Tenang dulu ya. Diangkat ulang. Dimasukin surah. No Ya, way. sabar dulu ya. Tenangkan jiwamu, Mas pada, sabarkan Bang. hatimu. Karena bisa-bisa orang. Iya, sabar ya. Ini aku tampilin ini loh. Nah itu. Itu. Coba host, tulisannya host bisa diminggirkan sedikit host. Izin host. Itu apa tulisannya? Tiap orang itu definisinya apa itu? masing-masing. Ya, Masing-masing orang. Kau termasuk orang bukan? Kecuali Ya, saya kalau orang. dia bukan orang sih. Oke, orang. Berarti masing-masing orang akan dimasukkan ke dalam neraka, betul? masing-masing orang yang apa? Yang tidak percaya Yesus. Nggak ada tulisannya gitu. Nggak ada. Masing-masing orang. Aten orang. Ahmadi orang. Ardiansah orang. Nah, masing-masing orang akan digarami di neraka, betul? Nggak ada Garam solusi itu di adalah sana ya. Nah, digaram. biasa. Saya nggak bahas garamnya, apinya. Saya nggak bahas garam, api. Saya bahas api. Pak Ardi, di sana ada pengecualian nggak Pak? Sama yang Api yang saya bahas sebentar Ahmadi. Gini bang. Api yang saya bahas api. Masing-masing orang akan digarami dengan api. Masing-masing. Anda menafsirkan ayat 49 ini. Loh enggak, saya membaca. Saya nggak perlu menafsirkan, saya hanya membaca.
Saya tafsirkan menurut pemikiran saya ya. Saya pantas aja asumsi. Kalau saya enggak asumsi. Kita ini garam memang baik. Enggak, Tetapi garam saya enggak tanya garamnya, saya tanya apinya. 50. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam diri. Iya, saya enggak tanya garam, saya tanya api. Api itu apa definisinya? Definisi api itu apa? Definisi api itu apa? Api itu penafsiran saya itu adalah Roh Kudus. Aduh, ya Allah. Aduh, kacau ini. Udah jelas-jelas garam. Izin Pak Ardi, Mana itu ulat-ulat ada bangkit yang akan pengecualian mati? nggak Pak Ardi? Api Nggak ada. Pak Aten. Udah. Itu Nggak ada, Madi, nggak ada. Saya belum selesai, Madi. Saya belum selesai, jangan dipotong. Kita boleh sembarangan. Oke, itu masing-masing orang akan dimasukkan ke dalam neraka. Kau termasuk masing-masing orang atau bukan masing-masing orang? Kalau kamu nggak punya penyelamat, jadi kamu Enggak, saya tanya, kau termasuk masing-masing orang atau bukan masing-masing orang? saya orang yang percaya kepada Kristus bahwa dia. Saya nggak tanya percaya, kau termasuk masing-masing orang atau bukan masing-masing? Ya, saya termasuk orang, tapi Nah, saya ya belum punya sudah, penyelamat. berarti kau digarami di neraka, selesai. Saya punya penyelamat. Anda Loh. punya penyelamat yang Loh, menjamin Anda gimana siapa? sih? Itu loh masing-masing orang itu loh. Ini justru akhir. Kemana-mana dia? Anda di-prank dan Anda tidak akan dikeluarkan lagi. Loh, udah jelas. Sekarang saya tanya, di mana setelah Yesus memasukkan ke dalam neraka? Oke lah, katakanlah itu orang yang apa namanya? Yang Di luar apa namanya? Kristus binasa. Loh, Di luar mana Kristus ada? binasa. Mana ada? Enggak, mana ada di situ tulisannya? Di situ tulisannya mana? Enggak, Ada. setelah dimasukkan ke neraka, saya tanya, apakah Tuhanmu menyelamatkan? Anda di-prank. Enggak, saya tanya di kitabmu ini loh. Setelah Anda dimasukkan ke dari neraka? Aku udah punya penyelamat. Aku tidak akan Pertanyaan masuk saya neraka. simpel. Pertanyaan saya simpel. Setiap orang akan memasuki neraka. Di situ tertulis Itu akan kan- dimasukkan digarami. Dengerin. Setiap orang akan digarami dengan api. Ngomong sendiri. Setiap orang akan digarami dengan api. Di situ api neraka. Lah pertanyaan saya, ketika setiap orang sudah digarami di api neraka, Tuhanmu menyelamatkan nggak? Hanya penyesat yang masuk neraka. Enggak, Tuhanmu menyelamatkan nggak? Orang yang percaya Si Matupang, kau kalau nggak bisa diem, aku kasih kau makan ke ikan paus ya nanti ya. Kau diem dulu. di luar Kristus itu yang masuk Matupang neraka. diam. Kau diem dulu si Matupang. Diam. Kalau baru Karena naik penyelamat. diam, sudah Karena kamu mau ngomong. Kita Diam. yang udah punya penyelamat itu Lanjut. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Itu tulisannya tiap orang. Setiap orang itu definisi masing-masing orang. Masing-masing orang termasuk kamu. Kamu akan digarami di dalam neraka. Itu bahasa. Ya, Kamu nggak Pak. bisa ngeles di situ. saya tidak bisa. Saya tidak berani menafsirkan. Loh, saya nggak Markus mentafsirkan. ayat- Markus Saya nggak 9 mentafsirkan. ini. Saya sesuai dengan bahasa. Saya sesuai dengan bahasa. Di situ tertulis setiap orang atau bukan? Saya tanya sekarang. Di situ tertulis setiap orang atau bukan? Karena Markus 9 ayat 9 ini hanya orang sarjana. Dengerin. Saya Teologi, tanya ya. kepada kamu. Di situ tertulis setiap orang atau bukan setiap orang? Tulisannya setiap orang. Anda Oke, bisa setiap meng- orang. Sabar. Di situ tertulis setiap orang. Kamu termasuk orang atau bukan? Ya, saya orang. Ah, berarti kamu termasuk setiap orang kan? Betul? Ini Kamu termasuk setiap judulnya orang apa? kan? Loh, kamu Judulnya setiap di sini, setiap judulnya di orang sini. itu nggak bisa. Itu setiap orang. Iya, saya setiap orang. Ya sudah, berarti Dengar, kamu Bang, digarami ya. dengan api neraka kan? Judul perikopnya adalah siapa yang Ngeles. menyesatkan Kacau orang ini. dan Pikirannya mati Siapa ini yang sudah. menyesatkan? Akalnya sudah kacau ini. Oh,
Nggak bisa. Siapa yang menyesatkan orang dan berkejaran? Aku sekiranya. Aduh, nggak bisa kemana-mana kamu. Setiap orang udah digarami itu. Kamu nggak bisa kemana-mana. Kamu termasuk orang. Satu, kamu termasuk orang. Kamu termasuk orang. Satu. Kedua, kamu termasuk setiap orang. Oke? Kamu termasuk setiap orang. Oke, berarti kamu termasuk setiap orang kan? Betul? Betul? Orang benar tidak akan dicuci. Nggak ada tulisannya orang benar di situ. Kamu nggak ada di situ tulisannya. Nggak ada di situ, nggak ada. Di situ nggak ada tulisannya orang benar. Di situ nggak ada tulisannya gini. Setiap orang yang dengerin, setiap orang yang berdosa atau setiap orang yang tidak menyembahku, kata Yesus, nggak ada di situ. Di situ tulisannya gini doang. Setiap orang, nah itu. Di situ hanya tertulis setiap orang, bukan tertulis setiap orang yang tidak menyembahku, nggak ada. Nggak ada di situ tertulis gitu. Di situ hanya tertulis setiap orang akan digarami dengan api atau dimasukkan ke dalam neraka. Dan kau termasuk setiap orang itu, berarti kau termasuk dimasukkan ke dalam api neraka. Pertanyaan saya, ketika kau masuk api neraka, kapan Tuhanmu mengeluarkan kamu dari neraka? Coba jawab. Kita ini yang sudah percaya Kristus tidak akan masuk neraka. Ngeyel. Ngeyel. Itu tidak akan masuk neraka. Ngeyel. Kita yang percaya. Oke, kau nggak termasuk. Oke, sekarang saya tanya, agama apa? Sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya, agama apa yang menyebut Yesus sebagai Tuhan? Jawab. Kristus cuma ngaku dirinya sendiri Tuhan, bukan kita. Dengerin. Saya nggak tanya itu. Sekarang pertanyaan saya gini. Tunggu ya. Sekarang saya tanya, agama apa yang menyebut sabar? Agama apa yang menyebut sabar? Tenang dulu. Saya tanya Yesus itu adalah Tuhan. Agama apa? Sabar. Agama apa? Coba. Bukan agama dari sononya punya berbangsa. Sabar. Tenang ya. Tenang ya. Sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Agama apa yang menganggap Yesus adalah Tuhan? Agama apa? A. Islam, B. Kristen, yang mana? Bukan agama apa, tapi Kristus menyebut diri sendiri Tuhan. Saya nggak tanya Yesus menyebut dirinya Tuhan, ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya bertanya, sabar. Saya bertanya, oke, silakan buka Matius 7:21. Ya bener ya, Aki apologet muda, Aki Yunus, yang setiap orang menyebut gimana? Markus berapa? Matius 7:21 ya. 22. Matius 7:21. Setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bener nggak itu? Akan menempati akan apa? Coba ayatnya aku lupa aku. Markus. Itu. Coba Ya. dibaca dulu ayatnya. Dibaca, silakan baca. Anda menafsirkan. Enggak dibaca dulu. Jangan kemana-mana, dibaca dulu. Gitu. Baca dulu. Dibaca dulu. Anda membaca seperti Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb. Disuruh baca kok susah. Dibaca. 7:21 baca dulu. Sabar. Baca dulu. Anda menafsirkan secara akal Anda. Padahal saya nggak nafsir, saya baca. Itu bagusnya. Ya, sampai 23. Baca 7:21, Matius 7:21 sampai 23. Baca, coba silakan. Orang gini ya. Baca dulu. Buat demi nama Tuhan. Baca. Dan kelakuan mereka itu anjing. Dibaca dulu. Dibaca dulu. Baca. Saya sudah tahu pikiran Anda. Dibaca dulu. Disuruh baca kok susah, Mak. Mereka selalu mengatakan, Yesus, Tuhan Yesus, aku ini menyembuhkan. Dibaca dulu. Begini, mereka itu, Tuhan Yesus, aku mengusir setan dengan nama. Astaga. Terus Tuhan Yesus apa? Dia takut takut baca. Kejang-kejang ya. Aku tidak mengenal kamu. Kejang-kejang ya. Itu mereka mengambil Kejang-kejang ya. Yesus Tuhan, tetapi kelakuan mereka tidak Ya sudah, baca dulu sekarang. Orang yang paling bukan dua-duanya, 21. Astagfirullahaladzim. Ya. Disuruh baca. Kenapa susah kali ya, Akhi ya?
bukan semua orang yang memanggil aku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Oke, bukan bukan semua apa? Bukan itu yang nggak saya jelaskan tadi. bukan Yang mengusir bukan setan dengan nama setiap Yesus. bukan Mereka setiap menyebutkan orang dengan orang. Yesus, tapi Sabar, kelakuan mereka sabar. itu di luar pada Udah ajaran kejang-kejang. Jadi Yesus Tenang, saat datang, tenang. Yesus tidak mengakui Tenang, mereka. Kau panggil aku Tuhan, Tuhan, tenang. tapi Iya, iya, kelakuan di tenang, luar tenang, daripada tenang. aturan. Tenang, sabar. Sabar, gak usah kesurupan. Tenang. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Betul ya? Gitu ya? Betul. Bener nggak? Nah, sekarang pertanyaan saya. Jadi kata Yesus bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pertanyaan saya, umat agama apa yang memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan? A. Islam, B. Kristen. Jawab. Buka mic-nya, Ten. Buka mic-nya. Kau di mute itu. Coba buka. Kau di mute dari tadi. Kau nggak ngerasa ya? Dibuka mute-nya. Saya bukakan. Dibuka mute-nya. Oke. Jangan di mute Ya. dong, takut Ya, ya. Takut ya. Anda diprank. Oke, sabar. Tenang. Tenang ya. Anda 721 di dalam pikiran Anda secara Tenang ya. salah. Sabar ya. Tenang ya. Sabar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Sabar ya. Kesurupan. Gimana Aki Yunus? Udah kesurupan ini? Udah kesurupan, tinggal goreng aja ini. Matius 7:21 itu secara Udah mateng teman-teman. Udah mateng. Tinggal digoreng aja udah mateng ini. Kan dia ketawa. Oke, tidak setiap orang, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan memasuki ke dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya, umat agama mana yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Jawab. Gak bisa nakal. Nah kan, nggak bisa jawab dia, dia malu dia. Ya sudah, kau bisa jawab nggak? Oke, kau bisa jawab pertanyaan saya nggak kira-kira? Bisa nggak? Apa? Oke, umat agama mana yang menyebut Yesus sebagai Tuhan? A. Islam, B. Kristen, yang mana? Yesus sendiri A. Islam, B. Kristen. A. Islam, B. Kristen, yang mana? Bagaimana saya mengatakan A. Islam, B. Kristen. Yang menyebut Yesus sebagai Tuhan apakah A. agama Islam, B. agama Kristen, yang mana? Yang topik pertama saudara saya. Yang menyebut Yesus sebagai Tuhan apakah A. agama Islam, B. agama Kristen, yang mana? Deal dulu. Topik yang pertama tadi Yang menyebut Yesus sebagai Tuhan apakah A. agama Islam, B. agama Kristen? Jawab dulu tentang Maryam 19:31. Yang menyebut Yesus sebagai Tuhan apakah A. agama Islam, B. agama Kristen? Kita ke situ nanti. Kita akan kembali ke berapa tadi? yang digarami api tadi. Kita akan ke situ tadi. Sabar dulu, jawab. Berarti Anda nggak bisa jawab ya, kita sepakat ya. Anda nggak bisa jawab, betul? Maka Anda terawang mencari pembenaran. Ya sudah. Berarti Anda nggak bisa jawab kan? Sepakat? Sepakat dulu kita. Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya kan? Sepakat? Sepakat? Kristen, hanya Kristen yang Oke, Kristen yang menganggap Yesus Tuhan. Oke, setiap orang akan digarami di dalam neraka. Berarti setiap orang ya, tiap orang, masing-masing orang yang meskipun itu menyembah Yesus di situ, karena kan Yesus bilang, bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah, berarti ada orang yang menyebut Yesus Tuhan itu masuk neraka. Pertanyaan saya, agama mana yang menyebut Yesus Tuhan kemudian masuk neraka? Agama mana? Penafsiran Anda itu tadi sudah saya jelaskan. Takut dia gak bisa jawab. Udahlah. Udah ganti. Mungkin Anda. Udah. Ini soal kalah, bukan soal kalah dan menang, tapi soal. Iya, bukan soal kalah dan menang, tapi soal nggak bisa jawab dan bisa jawab, gitu. Anda nggak bisa jawab. Tadi saya jawab. Sudah saya jawab. Dulu.
sebelum saya membaca saya sudah tahu cara Turun berpikir malu ya kan? Anda akan menyatakan bahwa orang yang memanggil Yesus Tuhan akan dibawa ke neraka. Ya sudah, berarti kan orang Kristen kan memanggil Yesus Tuhan. Berarti ternyata kata Yesus, orang Kristen juga masuk neraka. Orang Kristen artinya orang yang memanggil Yesus Tuhan juga masuk neraka. Betul? Betul nggak? Anda paham jawaban saya nggak tadi? Anda paham tadi saya katakan seperti Betul apa? atau enggak? Ini pertanyaan saya, betul atau enggak? Nggak bisa diskusi dia. Udah kesurupan, akhi. Udah kesurupan. Silakan bertanya. Nggak bisa dia. Matius, Anda punya Udah keok lah. Udah keok. Udah keok. Ganti yang lain ya. Ganti yang lain. Mungkin Ustaz Tata ya. Tafadhol Ustaz Tata. Silakan Ustaz. Udah. Udah game over udah. Game over. Lanjut. Oke. Dulu. Ya, oke. Silakan. Kabur dia. Jadi Kau ini bertanya mau soal apa tuh? di mute dulu. Tunggu dulu, tenang. Pelan-pelan. Gimana Pak. penjelasan? Pelan-pelan, Pak. Setuju? Jangan Apa? sampai kita diprank ya. Nah, sekarang Makanya gini. yang Orang benar-benar Kristen itu selalu mengatakan, kami selamat karena percaya kepada Yesus. Nah, Ya. Kristen percaya kepada Yesus kan sebagai Tuhan. Saya percaya kepada Yesus sebagai utusan. Pertanyaannya, kita nanya ke Yesus, hidup yang kekal itu percaya kepada Dia sebagai Tuhan apa sebagai utusan? Kita nanya ke Yesus. Gimana? Hah? akulah jalan kebenaran yang Ya, hidup. silakan bahwa hidup yang kekal itu percaya kepada aku sebagai Tuhan. Itu di mana ayatnya? Silakan. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Loh, kok jarang saya nanya, hidup yang kekal di surga itu percaya kepada Yesus sebagai utusan apa sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan Yesus mengatakan. Ya silakan. kamu- Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal aku sebagai Tuhan. Itu di mana ayatnya? Coba. Tuhan Yesus mengatakan, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Dan akulah Saya Tuhan. nanya hidup yang kekal di surga itu percaya ke Yesus sebagai Tuhan itu di mana? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Wah, akulah jalan. Dan Kalau cuma kepada jalan, Bapa. saya juga percaya dia itu jalan. Melalui siapa? Yesus atau bukan? Yesus bisa mengklaim. Iya, kalau saya di zamannya Yesus, karena kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Andai kan saya itu orang Israel di zamannya Yesus, ya jalannya Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, pergilah dan ajarkanlah seluruh Oke, bangsa. sekarang pakai ayat. Yesus diutus untuk siapa? Tuhan Yesus sebelum naik ke surga dia mengatakan, jadikan semua bangsa murid. Pakai ayat lebih banyak mana? Silakan, pakai ayat. Yesus diutus untuk siapa? Silakan. Ini masa, aduh, aku gak perlu. Nah, sekarang gini ya. Kalau hidup yang kekal percaya kepada Yesus sebagai utusan, itu Yohanes 17:3 kan. Mengenal aku sebagai utusan. Itulah hidup yang kekal. Tapi kalau hidup yang kekal sebagai Tuhan, dia mana ayatnya coba? Tuhan Yesus akan datang. Saya Ya, dananya akan datang. Bahwa kalau kamu ingin hidup yang kekal, Tuhan kanlah aku. Di mana ayatnya? Kalau ayat gini banyak. Kalau kamu ingin hidup kekal di surga, akui aku sebagai utusan. Banyak ayatnya. Banyak beluber di dalam Injil, di dalam Ya Alkitab. silakan langsung pakai dalil bahwa hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus. Silakan. Saya capek buka-bukanya, Bang. Ya capek enggak ada. Ya, banyak. Ini cuma Kalau sedikit saya aja. sudah gini loh. Kalau saya mengobok-obok Bible ya, saya menemukan 3 ayat. Tiga-tiganya mengakui dia sebagai utusan. Ini hidup yang kekal. Yohanes saya nggak mau. 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16 mengakui dia sebagai utusan. Nah sekarang kalau sebagai Tuhan hidup yang kekal mana? Silakan. Satu saja. Tidak ada seorang pun datang Ya sudah kepada. tidak ada. Kalau tidak melalui siapa? Kalau tidak melalui siapa? Iya, kalau saya di zamannya Yesus, ya satu-satunya jalannya Yesus saat itu. Yesus yang diutus. Ardiansyah Coba sekarang gini, di zamannya Musa, orang-orang mengenal Tuhan itu melalui Musa kan? Apakah ada selain Musa di situ saat itu? Malas debat kalau menang terus, Bang. Saya malas debat kalau menang terus. Ardiansyah udah kalah. Saya nggak mau abang kalah lagi. Saya mau kerja. Gak ada yang kalah. Ya, dia kalah katanya Ardiansa kalah. Kacau ini orang. Jadi orang Kristen itu cuma omong doang. Saya percaya ke Yesus selamat. Ditanya, percaya sebagai apa? Tuhan, mana dalilnya? Gak ada. Tapi kalau sebagai utusan, banyak dalilnya. Yohanes 13. Oke ya.
Tapi nggak apa-apa Ustadz Tata, saya dibilang kalah itu memang betul Ustadz Tata. Ardiansah ini pasti selalu kalah lawan orang gila, betul memang. Yohanes 13. Iya. Yohanes 13 ya. Betul. Kalau saya dialog dengan Kristen itu, intinya dialog saya itu, saya Dengar, mewakili Yesus, saya tahta mewakili Yesus, Kristen mewakili pagan. Ayo. Dengar Bang. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka Itu Tuhan apa Tuhan di situ? Kalau Tuhan, yang namanya Tuhan kata Yesus di langit tidak mau turun, tidak kelihatan satu. Pertanyaannya Yesus itu di dunia kan? Berarti bukan mengajarkan Tuhan. kerendahan. Yesus Mengajarkan kelihatan, kerendahan. berarti bukan Tuhan. Karena yang namanya Tuhan kata Yesus tidak kelihatan, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar Yesus suaranya pun tidak bisa. Jadi yang benar ayat itu, akulah guru dan Tuhan. Kalau Tuhan, ya bisa kelihatan, Tuhan tanah, Tuhan takur. Ini jelas ayat ini karena Yesus mengatakan Tuhan yang mengajarkan kerendahan hati. Karena Sekarang Tuhan- saya tanyakan, menurut Kalau nggak bisa Yesus yang namanya Tuhan itu bisa dilihat apa enggak? Tuhan itu bisa jadi siapa saja. Hanya manusia Yang nggak saya boleh jadi. tanya, menurut Yesus yang jadi namanya manusia. Tuhan itu bisa dilihat apa enggak? Tuhan bisa jadi apa saja termasuk manusia. Kalau Saya manusia- nanya bisa jadi apa saja, bisa kelihatan apa enggak menurut Yesus? Tuhan pernah datang 2000 tahun yang lalu mengorbankan dirinya di salib, mengajarkan tentang kerendahan hati. Pernah datang itu menjadi siapa? Tuhan datang sebagai Iya, dari Tuhan, datang itu menjadi siapa dia? datang menjadi manusia dalam kedagingannya. Manusia siapa? Esensinya manusia Yesus. Esensinya. Oke, saya nanya ke Yesus. Yesus benar kamu itu Tuhan yang turun jadi manusia? Enggak, tahta. Tuhanku tetap ada di langit. Matius Mulai ngarang. 18, 19. Matius 23 ayat 9. Makanya saya tidak mau nanya ke Kristen, nanya ke Yesus. Yesus, benar kamu itu Tuhan jadi manusia? Kata siapa, tahta? Tuhanku di langit. Mana dalilnya Yesus? Matius 18, 19. Matius 23, 9. Bapakku di surga, tidak pernah turun jadi manusia. Anda bertanya mana ayatnya? Jadi saya Nah ini, paparkan coba. ayat. Yesus, Tuhanmu di mana, Cus? Di langit Oranos. Mana dalilnya, Cus? Ada di Matius 18, 19. Matius 23, 9. Oleh Bapakku yang di surga, langit. Saya paparkan ayatnya. Anda tidak terima. Gimana sih? Sedangkan Tuhan Yesus, dia mengatakan aku sebelum Apa? aku Apa? sudah ada. Hah? Abraham ribuan tahun sebelum Yesus. Apanya? Kamu pakai Abraham. apa kamu? Contoh, Tuhan Yesus mengaku dirinya sudah ada sebelum Abraham, bahkan sebelum Musa lagi Tuhan sudah ada. Oke. Walaupun saya ada sebelum dunia ada. Salomo juga ada sebelum dunia ada. Yang berani mengaku begitu siapa? Siapa yang berani mengaku seperti itu? Nah, coba kamu pernah baca ayat di Amsal di situ. Salomo diciptakan sebelum dunia. Lagi. Ayo gimana? Anda mau bahas yang gimana? Makanya coba Amsal 8:22. Salomo ada sebelum bumi ada, sebelum dunia ada. Mau Anda- Berarti Tuhan juga. Saya Bang Ardi. Oke, saya mau kerja dulu ya Bang Tahta ya. Ya, enggak usah Karena saya kerja. nggak mau. Ya sudah, silakan. Oten mana lagi yang mau melawan saya? Saya mewakili Yesus, Kristen mewakili pagan. Silakan, Kristen mana yang lagi yang mau maju? Pesan saya. Enggak usah pesan, kamu itu ajaran pagan. Jangan sampai kalian Saya mengikuti di-prank. pesan Yesus saya. Jangan sampai kalian Saya di-prank, tidak oke? mau menerima pesan dari Oten, ajaran pagan. Yes 1971 ya. Oh, silakan, Oten mana lagi? Temanya tahta mewakili Yesus, Kristen mewakili pagan. Ayo. Oh, dia Kalau mau nanya melayani- tentang KS itu. Ustaz Tata. Kenapa? Dia mau nanya Tolong tentang gantiin saya Al-Quran. dulu Bang Simatupang. Saya mau kerja dulu. Bang Ingat. Simatupang. oke, Oh, Kalau debat dengan tahta bisa memilih. Mau dialog ayo, mau bertanya saja seumur hidup, monggo silakan. Tinggal milih. Saya udah kalah tadi ya Bang Aten ya. Bang Aten,
Oke Bang Ardiansyah, nanti kita temu di. Enggak, saya kalah aja nggak apa-apa. Karena saya pasti kalah kalau lawan orang gila. Ya, Betul, yang saya kalah. waras itu ngalah aja Bang Ardian. Karena Siap. pemahaman Anda itu selalu salah. Iya makanya saya kalah gitu loh. Kan bener kalau saya bilang saya kalah. Saya kalah lawan orang gila, bener kan? Duh. Oke, shalom alaikum ya saya. Lah. Bahasa Ibrani dipakai Ayo, lah. nonton lagi. Bahasa Yunani dong. Terima kasih sudah diangkat Ada hotel nih. Silakan nonton-nonton yang lain yang bisa dialog, kita dialog, yang nggak bisa apa-apa silakan bertanya. Kurang enak gimana coba? Simatupang tuh. Simatupang. Silakan. Oh ini. Ditawarin mau bertanya apa mau dialog? Silakan. Biasa ini. Terima kasih. Nah, Aku dari tadi aku mau ngomong-ngomong terlalu banyak cakap kali, jadi nggak tahu arah diskusi ini. Makanya kau harus ikut aturan. Orang saudaramu lagi ngomong kau timpa, kami aja diam. Kau mau timpa. Ada aturan. Kami aja Bukan begitu, Nus. Oh, Nus. Nus. Bentar, sabar dulu. Simatupang saya sapa dulu nih. Ingin tahu dulu agamanya apa nih. Orang biasa agamanya apa orang biasa? Ya, asal saya gampang, tapi saya ingin bertanya sedikit lah, minta pendapat. Nanti dulu berarti kita utamakan dulu Simatupang nih. Oke bang. Nah, silakan Simatupang yang Kristen, apa yang mau ditanyakan sama Ustaz Tata? Ardiansyahnya ada turun tadi. Ada dia nggak mau lawan orang gila. Udah. Nggak bisa diskusi sama orang gila. Lanjut. Salah. Ya udah salah. Ya udah saya salah, kamu benar. Ya lanjut. Jadi kamu jadi orang gila juga jadinya kan? Nah, silakan, nggak usah curhat. Ini mau bertanya nggak ada Ustaz Tata itu. Ya selo lah, Nus. Engkau ini Yesus ada hamba Tuhan. Nggak tahu gue tadi siapa yang bilang Ardiansyah, entah siapa tadi kalian bilang Yesus itu utusan. Ustaz Tata yang Siapa bilang. yang bilang tadi? Loh, aku bertanya siapa tadi yang bilang Ardiansyah, siapa si kawan ini si yang ngomong. Tata. Islam kau Tata? Ya, terus. Kau bilang tadi Yesus itu utusan. Ya, saya mau pakai dalil Quran atau Bible, saya jawab. Nggak usah pakai dalil-dalilan kita. Kau bilang Yesus itu utusan. Ya, terus gimana? Berarti kau percaya Yesus itu Iya, percaya dia utusan untuk Israel. utusan Israel? Iya. Yesus yang kau percaya ini siapa ini sekarang? Biar satu persepsi Anaknya kita. anaknya Maria. Terus kenapa? Ya nggak ada masalah. Aku kan Dapat percaya. Quran. Saya mengatakan dia utusan. Masalahnya di mana? Bingung dia mau tanya. Emosi gitu loh. Dan bukan emosi. Ya janganlah emosi, slow aja. Iya, makanya terus yang kamu tanyakan apanya? Ya saya yang mengatakan. Iya, Apa saya terus sebutkan juga. dalilnya? Quran dan Bible. Ardiansyah itu kau A jawab A, B jawab B gitu. Ya kan saya sudah jawab. Kamu nanyakan siapa yang ngomong dia utusan saya. Terus? Kamu percaya Yesus? Iya, percaya sebagai utusan. Udah, Yesus yang kau percaya itu siapa? Ya Yesus utusan Tuhan untuk Israel. Iya, di mana dia lahir? Ya, di Bethlehem. Yang kau percaya itu ya lahir di Bethlehem. Iya, kan tulisnya kayak gitu. Lukas 24 ayat 19. Dialah Yesus Bukan yang tertulis di Nazaret. itu. Yang kau percaya itu loh, Yesus yang kau percaya itu. Apa yang sudah aku jawab gimana sih? Lahir di mana Yesus yang kau percaya itu? Dia ingin memaksakan domba sama pohon kurma, Ustaz Tata. Itu loh. Iya. Sudahlah, ayo kita dialog siapa Yesus menurut Yesus. Berani kamu? Gini biar kita satu frekuensi. Tidak usah, sekarang gini. Kamu mau pakai Gini mau loh. bahas Yesus yang mana? Mau Pak yang Isa berarti Al-Qur'an. Kalau Yesus Pak yang Isa. Kayak gini Tata. Tidak usah gini, ayo kita dialog. Kamu mau pakai Isa apa Yesus? Saya dua-duanya atau dua-duanya? Yesus dan Isa menurut Quran dan Bible, atau Yesus menurut Bible saja, atau Isa menurut Al-Quran saja? Pilih yang mana? Gini Tidak usah gini, pilih. Mau bahas Yesus, mau bahas Isa, yang mana? Kau kan jadi menyamakan loh Tata. Ya udah, beda sudah beda, ada apa-apa. Sekarang mau dialog yang mana?
Yesus kami gitu loh. Oke, sekarang menurut kamu beda kan? Oke, kalau memang beda, kamu mau bahas yang mana dengan saya? Duh, aku membahas yang kau percaya aja, yang lahir di pohon korma. Ya sudah. Saya Sudah bahas Isa jelas, berarti ya. Terus apa yang kamu tanyakan tentang Isa dalam Al-Quran? Yang mana? Berdosa enggak Yesus itu? Berdosa? Ya tidak, kan dalam Islam maksum dia, dijaga oleh Allah semua para nabi itu. Iya, bagus. Kami tidak membeda-bedakan semua para nabi. Mulia semuanya. Bagus, pintar kau nak. Ya sudah terus. Kamu mau debat apa dengan saya sekarang? Dengar dulu, aku kan mau belajar sama Usah. Saya tidak mau curhat. Intinya kamu berani nggak? Yesus menurut Bible lawan saya. Iya, aku kan mengikuti kau loh. Kau bilang Yesus Iya, kalau mengikuti saya, ini temanya Yesus menurut Yesus. Siapa ini? menurut Yesus. Ada apa-apa kau cakap kayak gitu. Udah ganti. Dia tidak berani. Silakan. Mana otot yang berani? Lawan Yesus tahta. yang kau percaya itu banyak buat mukjizat. Sudah kamu udah mau dialog. Silakan. Siapa yang mau Ganti. dialog? Ganti aja, J2B ganti. agamanya apa J2B? J2B. Dia tanya-tanya gak jelas. Aki Yunus, kenapa kok kemeresek ya Aki? Gak jelas kau tadi. Iya. Suaranya kecil pula Aki Yunus. Jadi enggak? Bagus, mantap. Ya, baru enak udah. Jadi gini ya, Islam itu enak loh. Mau bahas Isa Al-Quran, monggo. Mau Yesus menurut Bible, monggo. Mau menyamakan Isa dengan Yesus, monggo. Jadi enak. Ya, tapi mereka ini pingin pusing sendiri. Dikira kalau kita bahas Bible saja, kita gak tahu. Ya. Nah, padahal kita siap udah. Mau pilih yang mana? Gitu. Enggak mau Silakan. kresek-kresek enggak, Ki? Enggak, aman ada. Enak. Aman, bagus. Tadi bagus loh, suaranya gede loh, barusan. Iya. Coba cek. Coba. Cek. Masih kresek-kresek tuh. Kalau yang tadi Waduh, enggak. kresek. Iya. Tuh kan, Oke. kresek-kresek kan? Gini aman Coba. ya? Gini aja, bagus gini. Oke. Silakan, ini ada J2B. Aduh, kabur. Orang biasa. Kristen apa Oh iya, Islam tuh? Rifan ini Kristen apa Islam, Bang? Bang Rifan? Bang? Waduh, ketiduran kayaknya dia. Arul Alang, agamanya apa Arul Alang? Islam. Waduh, Islam semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teuku. Agamanya apa? Ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kristen yang naik dong, Kristen. Lanjut, Bang. Ini yang naik Kristen dong. Ya, lanjut. Kalau Islam semua nanti jadinya kajian. Nanti jadinya apa? Kajian tentang Islam nih. Ustaz Tata tuh maunya bahas subhat dia. Kalau saya Ya. bisa nanya ya bang. Kalau yang Islam, kalau tanya-tanya subhat silakan. Ayo. Gini bang, saya memang asal usul orang Islam, tapi saya sejak remaja tidak pernah belajar tentang agama Islam bang. Jadi ketika saya sudah sadar ingin belajar, malah saya diketawakan, maka dong tidak percaya bang. Maka saya ikut berjemaah pun katanya itu cuma sembahyang pura-pura saja. Jadi makanya saya undurkan diri saya untuk mau belajar dengan agama nih, atau saya perlu masuk Kristen balik ke cuman tuh bang. Oke. Jangan malu karena dalam Islam itu ukuran mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Mulai kita lahir sampai liang lahat. Sampai kita mulai mencari ilmu itu. Saya pernah di Zoom dulu ya, ngajarin ibu-ibu itu awalnya saya malu, Tahta, jangan malu. Nggak tahu al-batasa itu masih nggak tahu. Tapi pada akhirnya karena mereka itu tak kasih semangat, baca sampai bisa tajwid dia. Memang gitu kalau orang sudah punya anak karena dulunya mungkin tidak punya kesempatan, ya.
Ya. Jauh dari guru-guru, ustadz-ustadz. Akhirnya dengan adanya dunia maya kayak gini nih, mereka mau belajar. Saya dulu pernah ngajar di Zoom itu banyak orang yang dari nol mana. Abah Tasa itu gak tahu alif itu gimana. Tapi karena mereka itu semangat. Ya, karena saya gini, jangan malu. Justru yang malu itu tidak bisa ngaji, tidak mau belajar. Tidak tahu Islam, tidak mau belajar. Harusnya malu itu. Gitu ya. Itu cobaan itu. Kalau orang mau sholat jamaah kok malu, diledekin, itu ujian, pahalanya lebih besar terus. Ya, silakan udah. Masih Bang. Oke. Silakan Pak Akun, agamanya apa? Pak Arul Pak Arul udah tadi. Akun agamanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piring cantik. Ya bang, insya Allah Islam bang. Islam semua kayak ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustadz Tahta dan host. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut sama Ustadz. Siap. Terus Abu perjuangkan Juha, syariah Islam. agamanya apa? Islam dong, Islam. Amin. Islam Abu Juha. kecil. Islam. Agama. Baik. Baik, saya ingatkan ya bahwa ini kan diskusi lintas agama agar penonton audiens di bawah mendapatkan edukasi. Bukannya kami tidak ingin naikkan kalian, tapi kita utamakan orang yang bersangkutan agar diskusi ini terus berjalan. Ya, jadi yang Islam nonton saja di bawah, buat yang Kristen silakan naik diskusi. Kalaupun ada pertanyaan, silakan dipertanyakan, langsung turun. Apa yang mau ditanyakan dari akun? Gini ya Ustadz ya, kami yang pertama sangat salut sama Ustadz. Tapi kalau permintaan dari saya itu kalau ada waktu buat dialog sama yang namanya Pendi Aceh itu ya, pengen denger itu supaya dia tidak terlalu istilah katanya terlalu menyesatkan orang di daerah-daerah Aceh lainnya gitu. Terima kasih sebelumnya Ustadz. Iya. Saya sedikit akan menanggapi sedikit saja. Jadi gini ya, yang paling mudah itu debat lawan murtadin, memang paling mudah itu. Langsung kasih tema. Dulunya dia itu kan Islam, pasti kenal ketuhanan tentang Isa. Lalu dia pindah agama, kenal Yesus. Coba kita tantang, Isa atau Yesus menurut Quran dan hadis, atau tentang ketuhanan. Pasti tidak akan berani murtadin itu. Mau dia mantan kiai, tidak mungkin berani dia. Ya. Jadi paling mudah itu debat lawan murtadin. Walaupun dia mantan ulama misalnya, paling mudah itu. Kalau kita bahas tentang ketuhanan dan kebenaran, silakan, udah. Baik, itu jawaban dari Ustadz. Udah jelas Pak Akun? Oke, udah. Oke, makasih ya udah mampir. Ya, sama-sama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Yunus kalau bisa nanti kan ada Ardiansyah ya. Juga itu biar tambah lengkap, Indra Mose dan Bapak dimasukkan. Cukup itu saja. Yang lainnya nanti oten. Biar kita itu nanti bisa kita itu mereka cuma bertanya dah. Boleh, kadang-kadang juga habis saya naikin Islam itu. Guru-guru kita lagi ngomong ditimpa lagi, ditindih lagi. Padahal saya senangnya itu kalau ada guru-guru kita ngomong tuh alangkah baiknya mereka diam, harganya gitu. Itu bagus sebenarnya. Biar kita nggak sepotong dapat informasi, tapi itu bagus sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ahli bahasa Arab? Ada yang ahli bahasa Ibrani itu? Lengkap ini udah, Akhi, lanjut. Yes, mantap. Oke, siapa lagi Abu Juha? Mau apa yang mau disampaikan?
Ya, saya hanya support aja Ustaz Tahta. Saya pecinta bat gitu. Saya hanya teredukasi gitu keterangan dari para apologet Islam. Saya hanya pecinta debat. Terima kasih udah dinaikin host. Masya Allah, makasih banyak. Makasih. Aletia bertanya di bawah, yang Ustadz yang mana? Gue mau debat. Ustadz ada di sini, ada Ustadz Tata, ahli manuskrip, ahli Ardiansa, ya kan, bahasa Ibrani, bahasa ini ada Indra Mose. Nah, silakan. Itu orang itu kurang genep, Bang. Mau debat apa, orang kurang genep kayak gitu kok. Aletia itu kurang genep, Bang. Ini Rifan ini kalau nggak aktif diturunin aja, host. Oh iya, Rifan ya, sorry. Bang Ardiansa kan admin kan? Turunin aja Bang Ardiansa. Enggak, kalau akun yang biru ini baru naik ke sini, Aki. Oh, yang ini? Yang ini belum, maksudnya ya karena ini yang akun pertama, akun utama. Akun utama tuh jarang naik, kenapa? Karena apa namanya, menjaga gitu loh, dijaga. Baik, betul. Oke, sekarang buat Kristen silakan naik. Mau bahas apa, tentang apa sama Ustadz Tata, tapi judul yang kita gunakan sekarang ini Yesus adalah hamba Tuhan. Kalaupun nanti mau naik ke atas, mau merubah tema dengan Ustadz Tata, silakan. Siapapun itu orangnya diskusi. Dikasih pilihan sama Ustadz Tata, ya kan? Yang kamu mau bahas apa? Tentang Yesus menurut Bible, boleh. Tentang Isa menurut Al-Quran, boleh. Tentang Isa dengan Yesus dalam Al-Quran dengan Bible juga boleh. Kalau enggak, kamu bertanya aja juga boleh. Pilih. Enak itu. Kurang apa lagi Islam tuh? Tinggal kamu pilih. Disuruh pilih. Sialan itu yang nggak usah. Ya naik aja, tinggal pilih. Di sini udah lengkap. Mungkin Bang Arul ada yang mau disampaikan, Bang Arul? Bang Arul atau Abah Juha mau ada yang disampaikan, Mbak? Ini saya minta penjelasan mengenai Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa tuh? Ayat 110. Aku lupa. Ayat 100 apa ya? Yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo angka Yahudu wala nasoro hatta tatabi amilatahum. Maksudnya gimana tuh Pak Ustadz Tahta? Tolong penjelasannya. Itu prakteknya itu mereka itu tidak akan puas tenang sebelum memurtadkan kita gitu. Makanya banyaklah, termasuk mereka itu di zamannya Rasulullah ya, banyak orang-orang Yahudi. Mereka tidak tenang. Contohnya itu waktu pamannya siapa itu Indra, yang Maria apa siapa itu, ketika dia paman dengan orang tuanya, bibi dengan orang bibi. Kalau Abdullah bin Salam itu yang bukan, bibinya. Bukan, yang paman dengan bapaknya itu bilang gini, adiknya, kakak bener itu Nabi Muhammad itu utus. Oh ya. Ini Huyai bin Akhtab dengan Zaid bin Akhtab. Nah ternyata kakaknya bilang iya bener. Lalu itu Muhammad yang di Taurat kitab kita. Lalu bagaimana kita? Apakah mau beriman apa tidak? Jangan. Ya, di mana harga diri kita sebagai Israel? Nah terus apa yang harus kita sikapi? Ya sudah, kita perangi saja sebelum dia besar. Nanti kalau pasukannya besar, pengikutnya tambah banyak, tambah sulit kita mengalahkan. Ya jadi kayak gitu kita akan senang gitu loh. Gobloknya si Zaid itu malah ikut-ikutan Ustadz Tahta. Begitu juga Nasrani. Itu malah ikut-ikutan. Ya kalau begitu saya sama-sama kamu merangi Muhammad itu. Iya. Jadi begitu juga Nasrani. Buktinya ada misionaris itu ingin mereka tidak akan tenang. Makanya di Indonesia ingin dimurtadkan dengan sembako. Jangan pakai sembako, pakai dalil. Ayo kita dialog pakai dalil, jangan pakai sembako kalau berani. Gitu ya. Makanya ada komal kayak gini nih, kita akan buktikan. Kalau berani misionaris jangan datang-datang ke desa-desa untuk membenarkan agamanya dengan sembako.
Ayo kita duduk bareng dialog. Gitu ya. Kadang dimurtadkan dengan cewek, Ustaz. Iya itu Ya, Saipudin itu kan sudah tua, Saipudin tua dikasih cewek, ya kan. Jadi mana luasnya seperti itu, walantardo itu ya. Terima kasih Pak Ustaz. Bagus. Benar sekali itu Al-Quran ya. Dan itu sampai kapanpun Pak Abah Juha, sampai kapanpun, bukan berarti gini. Mereka memurtadkan kita terus sudah kita bantah, udah gitu selamanya enggak. Itu mereka akan kembali lagi, selamanya akan seperti itu terus. Step by step itu. Malantardo angkal Yahudu wala Nasrani itu selamanya. Jadi sampai kapanpun itu mereka itu nggak akan redo sama agama kita. Mereka gimana caranya kita meninggalkan Islam gitu. Apapun segala macam cara, jungkir balik, guling-guling tetap mereka lakukan. Yang penting Pak Abah bisa keluar dari Islam gitu loh. Iya betulan, sampai kapanpun akan seperti itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sampai kapanpun. Makanya adanya apologet muslim ini cocok banget ini. Oke. Terus ya, oke sudah. Yang terakhir, mereka tidak ridhonya juga dengan cara menghujat banyak. Contohnya di dunia debat. Tapi tenang, karena Allah sudah berjanji. At-Taubat ayat 32. Ya, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka menghujat, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Semakin dihujat, semakin banyak yang mualaf. Karena Tuhan Allah yang berjanji di sini, yang berfirman. Ya, gitu. Jadi pakai cara apapun ya untuk memadamkan cahaya agama Allah. Ya, dengan mulut-mulut mereka menghina Rasulullah, menghina Al-Qur'an, tapi justru Allah cahayanya semakin ditampakkan ke kita dengan cara mereka bukan malah meninggalkan Islam. Justru Islam semakin bercahaya dengan cara banyak yang mualaf, gitu ya. Silakan, udah selesai. Ini saya mungkin mau bertanya ke Bang Ardiansah ini, Bang Ardiansah. Kalau Bang Ardiansah masih monitor, ini masih mengganjal ini. Iya, iya. Bang Ardiansah, kalau Calvinisme itu apa sih Bang Ardiansah? Ideologi Calvinisme? Wah, aku nggak melajari ke situ aku. Calvinisme coba saya cari ya. Kemarin saya baca artikel berbahasa Belanda dengan judul ini, De Geschiedenis van Nederland Oost-Indie. Nah, itu judulnya. Ini bahasa asli Belanda ya, bukan orang Indonesia ya. Ini judulnya De Geschiedenis van Nederland Oost-Indie. De Geschiedenis artinya sejarah, van dari Nederland Oost-Indie, Hindia Belanda. Nah, di situ ada kalimat Bang Ardi yang maknanya begini. Yang kalau di Indonesia kan maknanya begini. Orang-orang Hindia Belanda minta merdeka dari Belanda itu karena mereka itu berpemahaman Islam. Yang mana mayoritas berpemahaman Islam, yang mana pemahaman Islam ini bertolak belakang dengan Calvinis. Nah, coba kita lihat Calvinis ya. Saya nggak ada suaranya Bang Indra. Putus-putus. Bang Indra Mas ya, nggak ada suaranya. Aku nggak mempelajari ke situ sih kalau aku. Langsung dianu aja biar sambil nunggu Cak Indra. Silakan ini yang datang yang ada baru. ember merah ini. Ember merah, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Muslim. Oh iya, ada yang mau disampaikan Bu sebelum turun? Nah, sudah sedikit, udah dijawab, saya turun hanya ini. Siap, baik Bu, silakan Bu. Tercinta dan terhormat ini nih, ilmunya luar biasa ya, subhanallah. Ini mau tanya, kalau perbedaan Bible yang dibaca sama orang-orang Kristen yang sering diungkap sama guru-guru ini sama Alkitab Sabda, itu apa sih Bang gitu? Soalnya gini, saya kan punya saudara
non muslim. Agak keras. Jadi kalau online-nya LAI, iya kan kayak ke Ustadz kan kayak nama Alkitab Sabda gitu. Terus bedanya yang sama Burita Wahyu itu apa dengan Bible apa yang kayak Markus, Matius, Lukas gitu-gitu apa sih Bang? Atau harus ada misalkan beda-beda kitab Alkitab sama Sabda. Bu, itu semuanya dalam naungan The International Bible Society atau semuanya satu lembaga itu di dunia. Sama LAI gimana LAI? LAI cabang Indonesia. LAI itu cabang Indonesia dari International Bible Society. Oh, jadi cabang. Jadi mereka bertanggung jawab. Mereka tuh bertanggung jawab. Jadi ketika ada perbedaan antara terjemahan di Indonesia dengan Filipina, International Bible Society itu ibaratnya orang Jawa bilang tuh micek. Punya mata tapi pura-pura nggak lihat. Micek itulah, Ustaz Tata tahu lah, Bang Ardi tahu lah micek itu gimana. Pura punya mata, pura-pura nggak lihat gitu. Saya paham, cuma butuh sedikit spesifik aja nih. Isinya sama nggak antara Bible LAI dengan Alkitab Sabda? Atau ada perbedaan sedikit-sedikit, atau perbedaannya banyak, atau gimana? Oh iya. Oke, saya jawab ya Bang Ardi ya. Iya. LAI itu salah satu daripada lembaga terbesar di Indonesia yang bekerja menerjemahkan Bible atau kitabnya Kristen. Salah satu dari yang terbesar di Indonesia. Paling familiar juga LAI. Memang kita akui banyak terjemahan lain, tapi edarannya di masyarakat paling banyak LAI. Nah, ironinya yang mayoritas beredar dari LAI, justru LAI ini yang paling banyak kesalahan. Itu yang pertama. Kalau Alkitab Sabda yang diaplikasi itu, dia itu dia aplikasi yang mencakup banyak Bible, Bu. Jadi di dalamnya ada Bible yang berbahasa asli Ibrani, ada berbahasa asli Yunani, ada berbahasa Indonesia, ada bahasa-bahasa daerah Jawa, Bugis, Aceh, sampai Papua sana ada. Nah itu, jadi ada juga yang berbahasa Inggris, King James Version, ada berbahasa Belanda, Statenvertaling, ada berbahasa Latin gitu. Jadi kalau Alkitab Sabda itu di dalamnya ada LAI, tetapi dia mencakup seluruh dunia. Makanya tadi saya katakan itu aplikasi itu di bawah naungan International Bible Society. Jadi kalau saya mau ngambil data nih Pak Ustadz, karena jujur ya saya nauzubillah min dzalik ya. Saya awam, saya tuh udah tua, udah 50 tahun 80 90 tahulah mungkin ya gimana kurang ilmu agama tuh apalagi yang gini-ginian tuh. Jadi jujur saya lemah iman, akhirnya saya menikah dengan seseorang yang kurang dalam keluarganya kurang gitu. Dan akhirnya dengan qadarullah anak saya lepas satu. Nah, saya pengen mengembalikan tapi anaknya saya harus nanti kalau saya ada peluang, saya pasti akan arahkan ke Bang Zuma, ke Bang Ardiansah. Tapi saya harus buka dulu gitu pengetahuan saya ke dia biar dia bisa ngikut gitu. Karena selama ini kan dia nggak ikut-ikutan debat karena dia kerja gitu. Nah, saya sebagai ibunya, orang yang terdekat, saya ingin menarik anak saya, tapi dengan saya juga butuh ilmu sedikit gitu untuk ini loh gini gitu. Jadi saya nanya itu gitu, Pak Ustadz gitu. Jadi boleh aja ya saya ngambil data Alkitab Sabda atau Bible itu ya. Saya hanya sedikit ilmu-ilmu aja yang saya ambil gitu, ambil dari Pak Ustadz ini. Nanti kalau anaknya udah terbuka, saya pasti arahkan ke Bang Zuma, ke apa gitu. Itu karena anaknya nggak diasuh sama saya, diasuh sama keluarga suami saya gitu. Jadi ke temennya nggak punya yang muslim, teman kerjanya dia menghindar dari komunitas muslim. Yang paling dekat muslim cuma saya sama adiknya, sama bapaknya. Alhamdulillah bapaknya sekarang udah, masya Allah, udah Allah bukakan pintu hidayah, mau sholat ke masjid apa gitu. Dulu kan kebetulan suami saya keluarganya ini dibesarkan dengan Islam kejawen gitu Pak Ustadz. Terus sekolah di Katolik, jadi kebawa. Nah, alhamdulillah sekarang udah kembali, cuma ini tinggal anaknya nih. Kebetulan menikah dengan saya juga yang nol agama Islam, nol agama pemahaman
Kristen gitu. Jadi saya berusaha, ini saya sendirian Pak Ustadz, saya sendirian berusaha untuk narik saya. Allah yang bantu gitu ya Pak Ustadz mungkin. Gitu ya, jadi saya boleh yang ngambil sedikit di sabda atau di Bible gitu ya. Karena kebetulan anak saya punya Bible di rumah gitu, saya akan ambil gitu. Gitu ya Pak Ustadz ya. Halo? Halo? Ya, silakan Ustaz Tata. Pak Ahi Ardiansa. Silakan. Ya Bu, silakan tadi kan ada yang mau disampaikan lagi Bu, sudah? Enggak, itu aja. Jadi saya boleh ya. Ini ada anti misionaris lapangan asli, orang lapangan asli di anti misionaris. Bang akademik kristologi nih Bu. Dia berpengalaman Bu, pernah masuk gereja juga ini. Bang akademik ini Bu. Ini akademik kristologi. Silakan Pak akademik. Enggak, saya cuma lewat doang ke gereja itu. Siapapun bisa ngelewat doang. Lokasinya di mana Bu? Saya di Bandung. Saya di Bandung Pak. Ya Allah, masalah saya di Bandung. Cuma saya ini jujur Pak Ustadz, saya nggak bisa kemana-mana soalnya nggak bisa. Saya posisi di Padalarang, cuma nggak bisa ke Cimahi karena saya merawat orang tua yang sedang sakit. Jadi sekedar ke pasar pun saya udah tua juga, jadi agak gitu. Oke. Maaf, Bandung. Padalarang Pak Ustadz. Oke, Padalarang. Dan saya bukan Ustadz Bu, orang biasa. Menjadi masalahnya anaknya itu di bawah, dikatakanlah masih di bawah usia, di bawah umur atau memang sudah dewasa? Sudah, aduh masalah, ini saya bisa curhat. Sudah usia waktu itu saya kan gini Pak Ustadz, karena saya itu, saya Islam, saya dulu waktu muda, saya Islam, saya merasa Islam gitu. Tapi emang ilmu abang nggak agama agak kurang karena waktu itu kan Pak Ustadznya, saya masuk ke perumahan baru gitu dulu, nggak ada Pak Ustadz, masjid juga nggak ada. Nah waktu SMA saya ketemu sama calon suami saya ini gitu. Saya nggak berpikir ya waktu itu bahwa agama itu penting. Yang penting anaknya bahwa orangnya baik gitu, karena kebetulan beliau tuh dari keluarga baik-baik, pengertian semua. Cuma yang mungkin ada satu orangnya agamanya gitu. Setelah menikah. Semuanya muslim, cuma ada satu yang berbeda. Semuanya muslim. Nah, saya berjalan enak aja gitu Pak Ustadz. Udah melahirkan anak, kebetulan saya qadarullah, saya anak yang paling besar, harus butuh berbagi perhatian dengan orang tua saya, dengan adik saya yang masih kecil-kecil, rumah tangga saya juga semua. Akhirnya dengan segala persoalan, anak saya, walaupun saya nangis-nangis karena anak saya, mau tidak mau saya titipkan di kakaknya suami gitu. Nah, berjalan ya saya dengan perjuangan ekonomi semuanya. Nah kesini alhamdulillah saya sudah baik. Saya udah mulai sadar tuh dari dia kecil ini akan terjadi seperti ini, tapi saya tidak ada berdaya gitu, saya tidak daya, saya hanya nyerahin sama Allah, ya Allah gimana ini gitu. Nah waktu dia SMP dia meminta untuk masuk ke agama Katolik. Bapaknya melarang gitu, karena biar bukan bapaknya kan pernah mengalami pelajaran itu mungkin. Nah, ada sedikit miss dari bapaknya tuh, lah nggak usah sih gitu. Nah, bapaknya melarang. Cuma berkali-kali akhirnya bapaknya mengizinkan karena apa? Dia besar di lingkungannya yang keluarganya itu yang membesarkannya itu kakak ipar saya. Akhirnya diizinkan. Nah, diizinkan. Saya setelah saya perasaan itu kacau, sampai sekarang saya kacau, sedih, panas, nangis gitu, apalagi kalau lihat anak saya kilatan api neraka, masya Allah, terus itu terus bergalau di hati saya dan pikiran saya, terus saya jadi orang yang ya Allah gitu, ampuni saya, liciknya udah tahu Allah itu maha pengasih penyayang, kok masih membiarkan anaknya itu yang menyembah yang lain, pada aduh ya Allah. Nah itu yang saya selalu berkacamuk sampai hari ini. Saya nggak bisa ngomong ke siapa-siapa gitu, saya ngomong ke teman buka aib gitu kan, saya ngomong ke bapaknya juga udah, terus aku harus gimana gitu, bapaknya aku harus gimana gitu, harus maksa gitu ya gitu. Saya hanya ini sedikit curhat ya, saya akan berusaha untuk menarik anak saya kembali, karena itu benar-benar kalau saya pelajari ya dari ustadz tercinta ini, ya masya Allah, itu agama itu di-share aja Bu, kalau anaknya main TikTok Bu, di-share aja perdebatan saya, Ustadz Tahta, Bang Ardiansa, di-share aja biar dia terbuka.
Karena begini Bu, orang lain yang begini ya. Di sini kan banyak mualaf, kadang perorangan, kadang satu keluarga ya Bang Ardi ya. Itu sama sekali keluarganya nggak ada yang Islam. Asli murni kafir tulen. Dari ke atasnya. Tetapi dengar perdebatan bisa dia mengambil keputusan. Artinya apa? Kalau anak ibu itu kan dia tahu ibunya muslim, kakek neneknya muslim, paman-pamannya muslim, akan lebih mudah. Kenapa? Karena saya bukan pindah ke tempat lain. Kalau saya masuk Islam ada ibu saya, ada paman saya, ada bule saya, bibi kalau orang Jawa Barat. Bibi, ada uak saya gitu. Sedangkan orang yang sendirian meninggalkan maksudnya masuk Islam, di mana dia sudah tidak dapat dukungan keluarga. Artinya ya keluarganya kafir semua, tidak mungkin dia didukung. Tapi dia berani kok. Iya, saya berani. Apalagi ini ada keluarganya muslim. Malah dia akan kalau secara peluang lebih tinggi. Kenapa? Ketika dia masuk Islam justru ibu saya makin terbuka ya. Ketika saya masuk Islam makin cinta gitu. Gitu sih Bu. Kalau menurut saya di-share aja. Saya sempat Pak Ustadz gitu, tapi anaknya malah menjauh dan agak marah gitu. Karena biar bagaimanapun ternyata ada doktrin-doktrin dari keluarga yang membesarkannya. Nah, iya enggak masalah. Itu kan memang begini Bu. Jadi Begini. saya orang luar gitu Pak Ustadz. Padahal saya ibunya. Enggak masalah. Begini, artinya begini, memang harus sabar. Dakwah itu harus sabar. Kenapa? Karena begini, dia kan mendapat doktrin itu selama bertahun-tahun sebagai kebenaran. Jadi agama kafir itu selama bertahun-tahun dia ditanamkan bahwa inilah yang paling benar dan Islam itu salah. Apalagi kalau dalam menyampaikan Islam itu dengan fitnah ya, misalkan menyebutnya sebagai teroris, sebagai radikal, itu lebih tambah lagi kebencian, Islamofobia namanya. Nah, dia sudah meyakininya selama bertahun-tahun agama itu sebagai kebenaran dan Islam sebagai kesalahan. Ibu dalam waktu 5 menit mengatakan hal yang berbeda, pasti dia akan protektifnya muncul. Wah, nggak bisa dong. Tapi ya harus sabar. Datangi terus sampai akhirnya terbuka. Gitu loh. Pokoknya selama anaknya ibu belum meninggal, datangi terus. Dan ibu pesankan. Ya Bu, ya bukannya bagaimana ya. Maksudnya kan namanya ibu juga sudah 50-an. Ibu pesankan kepada saudara-saudaranya ibu. Kelak kalau saya meninggal duluan, tolong ini anak saya. Titip gitu. Jangan sampai misalkan ibu sudah meninggal, keluarga ibu udah nggak peduli, kasihan. Ya bukannya saya mengatakan ibu akan meninggal, tidak. Maksudnya antisipasi. Gitu. Karena ibu ini misalkan ya kita meninggal duluan, saya orang tua meninggal duluan, yang mendoakan saya paling ikhlas siapa? Ya anak kita. Misalkan anak kita meninggal duluan, siapa yang paling ikhlas mendoakan ibunya? Nah sekarang mohon maaf nih, kalau anaknya ibu meninggal dalam kekafiran, ibu mau berdoa setiap hari meninggalkan pekerjaan nggak akan diterima. Nggak bisa itu, kalau orang mati kafir doakan nggak bisa. Begitupun juga kalau ibu meninggal duluan. Siapa lagi yang ibu harapkan kalau bukan anaknya ibu? Makanya saya katakan tetap bersabar, bertahap begitu, dan tetap disampaikan misi ini disampaikan kepada keluarga yang lain bahwasanya kamu juga bantu. Ya maksudnya ya dibantu, jangan sampai saya meninggal duluan terus dia nggak ada yang kontrol gitu. Jadi sampaikan kepada paman-paman karena itu punya hak, karena itu ada hubungan darah, punya hak. Sebentar Pak Ustadz, ini persoalannya Pak Ustadz. Karena bentar ya. Lebih dekat dengan membesarkannya ya keluarga suami saya. Jadi keluarga suami saya itu pahamnya ya agama mah hak masing-masing. Jadi saya udah berusaha minta bantuan dari dulu ya, dari kecil gitu dia. Selama mereka itu nggak bisa, kita itu hak masing-masing, itu agama semua pada begitu Pak Ustadz. Tapi saya insya Allah saya akan berusaha sekuat tenaga dengan kekuatan saya, dan saya minta pertolongan Allah. Oke. Gitu. Nah, ini saya izin bentar ya. Izin bentar doang biar nggak terlalu larut-larut nih. Iya ya. Saya sapa dulu ya, izin ya Bu ya. Immanuel ini agamanya apa Immanuel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Islam. Ustadz Tata tahu tuh, Ustadz Farhudin juga tahu sebenarnya. Mas Indra Musa juga tahu. Iya makanya saya tanya, saya kan nggak tahu. Salam kenal kita ya, salam kenal. Iya, alhamdulillah. Oke lanjut Bu. Anak itu Pak Ustadz mungkin nggak kan, karena anaknya juga kan kuliah juga apa, jadi sedikit-sedikit ada masukan dari internet apa, dia sempat goyang itu imannya. Dia bilang ke saya agak depresi dia. Ternyata aduh Yesus tuh nggak bisa apa-apa mah, aku kecewa, dia tuh ternyata nggak bisa apa-apa.
Saya bilang, iya kan dia cuma manusia biasa, kalau diisem sama Nabi. Saya udah arahin ke sana. Ternyata begitu dia balik lagi ke saya, doktrin itu muncul lagi Pak Ustadz dari keluarganya. Kuat lagi, saya bilang, saya udah mas pulang ke situ atuh gitu, pulang ke mama gitu. Tapi emang mungkin nggak besarnya dari sini, dari di sana ya. Jadi lebih kenyamanannya juga lebih di sana. Jadi kalau dia pulang kan kebetulan kerja di Jakarta. Kalau dia pulang pasti ke sana. Jadi doktrin itu masih kuat Pak Ustadz. Terus walaupun dia sempat agak goncang, ternyata Yesus itu lemah, nggak bisa apa-apa. Nah sekarang saya kemarin udah masukin. Dia kan saya puasa, dia nggak puasa. Nanya, mah puasa. Kamu puasa dong biar sehat. Ah enggak kan, kamu Andi mah Katolik, saya mah Katolik mah. Tuh baca Yesus puasa kok di Bible. Dia temen kepikiran kemarin, terus dia tanya beli Bible gitu Pak Ustadz. Saya minta mohon bantuan ya, mohon bantuan doa dari Pak Ustadz semuanya. Saya akan berjuang untuk anak saya. Terima kasih mau mendengarkan curhat saya. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Apakah saya berdosa? Dosa saya diampuni nggak ya sama Allah gitu, karena saya dengan sekuat tenaga tapi saya tidak mampu menjaga amanahnya gitu sampai lepas ke orang yang bukan kafir gitu Pak Ustadz. Itu yang saya jadi ganjalan gitu. Tolong ini ada jawaban buat saya biar saya hidup tenang Pak Ustadz. Saya nggak tenang bener, dan saya bisa saya akan melangkah gitu dengan kekuatan saya dan Allah yang membantu saya gitu Pak Ustadz. Apa saya berdosa Pak Ustadz waktu itu karena saya jawab Bu, saya jawab. Oke. Ya. Jadi pada intinya kita harus tahu innallaha yaghfirudz dzunub jami'a. Jadi Allah itu Maha Pemaaf. Kalau kita minta maaf ya, Maha Pengampun. Nah, ibu tinggal bertobat, akui. Karena anak itu amanah. Ibaratkan gini loh. Hei Indra, kamu tak kasih anak. Ingat ya, anak ini amanah. Maksudnya amanah di situ. Didik dia sampai dia ibadah kepadaku, beriman kepadaku. Ya. Tiba-tiba ya. Apa? Nanti kan ditanyakan, kamu tak kasih amanah supaya anakmu dekat kepadaku, menyembahku. Tapi kenapa? Justru sebaliknya. Nah, kan gitu ya. Nah, makanya cukup gini, ya Allah, saya minta maaf ya Allah, banyak baca istighfar. Saya tidak bisa menjaga amanah yang kau berikan kepadaku ya Allah. Dan berilah kemudahan ya Allah, berilah hidayah kepada anakku. Sebagaimana engkau memberi amanah kepadaku ya Allah gitu. Banyak baca istighfar gitu ya. Ya kayak gitu. Terus kalau sudah baca istighfar, ya sudah. Ya, berusaha sudah semampunya. Gitu loh. Dan ingat, Allah itu kalau kita minta maaf, yaghfirudz dzunub jami'a, pasti mengampuni dosa-dosa kita. Yang penting kita harus sadar, minta maaf kita salah kepada Allah karena sudah lalai menjaga amanahnya. Gitu ya, silakan. Ya, terima kasih, itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Doa yang paling mujarab itu doa ibu loh. Iya Pak Ustadz. Doa ya, betul ya Ustadz Tata ya. Doa yang paling dekat itu doa ibu. Ya. Nomor 2 baru bapak. Oke ya, posisi dari adanya poinnya sudah saya dapatkan Bu. Karena permasalahan ibu pun sebenarnya ada yang lebih parah dari ibu ya. Ketika di Bandung ada anaknya yang melakukan pacarisasi hingga pada akhirnya orang tuanya masuk gereja di daerah dekat Saungjo. Yang kedua, ada seorang marbut yang memiliki keluarga. Marbutnya di salah satu dekat ini sih tahanan ya, tempat tahanan di Bandung, di mana keluarganya itu bibinya masuk agama sebagaimana agama anak Anda, dan pada akhirnya selama 10 tahun masuk agamanya orang lain, dan alhamdulillah bisa ditarik melalui keluarganya sendiri. Sebenarnya apa yang disampaikan Ibu di sini bukan sekedar masalah hal menenangkan dari adanya hati dan pikiran, tetapi dia solusi alternatif secara real di dunia nyata. Ya. Seperti itu. Makanya tadi saya bertanya, Ibu lokasi di mana? Kalau memang di Cimahi atau pada Larang, bisa ketemu. Biar nanti saya sambungkan dengan teman-teman untuk apa? Untuk bergerak secara real, tetapi secara sir, tidak terlihat. Iya betul. Terima kasih. Gimana tuh? Ya. Karena kita pernah melakukan adanya pembebasan terhadap adanya orang yang disekap,
dan juga orang yang murtadin alhamdulillah bisa kembali lagi. Iya. Seperti itu. Ya, saya Dan susah Akademik ini susah bukan berhubungan khusus dengan saya ini. bukan khusus anti pemurtadan. gini aja Bu, ini posisi WA saya di bawah kolom komentar, japri saja. Nah ini yang di bawah. Jangan bang, ini aja DM aja bang. Nanti disadap kan di HP abang. Biarkan aja. Siapapun yang memang ngejapri dan dia tidak bisa menyebutkan itu saya tolak. Di DM aja gitu ya, di TikTok gitu ya. Oke, nanti DM kita bisa komunikasi di luaran atau di DM. Dan sebenarnya kita bisa ketemu Bu, karena solusi yang sebenarnya ingin dapatkan itu bukan masalah tentang masalah penenangan hati pikiran, tapi juga solusi secara real di dunia nyata. Ya, Artinya bahwa posisi real tersebut tidak akan pernah terwujud jika kita belum pernah ketemu. Kalau mau datang ke rumah saya silakan. Itu saya di belakang PT Pindad, saya dikira condong seperti itu. Nah, terkait tentang hal tersebut, tentu saja kita pun harus mengetahui apa permasalahan, akar permasalahannya, bagaimana kondisi di sana, dan sebagainya. Dan itu tidak bisa dibicarakan di Komal. Terlebih ini masalah privasi. Seperti itu. Khawatir keluarga Anda atau teman-teman Anda mengetahui pada akhirnya apa yang kita mapping dikarenakan keteledoran salah seorang atau beberapa orang, akhirnya bocor. Seperti itu maksud saya, Bu. Dan ini memang posisi dunia lapangan itu tidak mudah ya, seperti hanya di TikTok yang hanya korban menggunakan laptop, HP, keluar-keluar, nggak bisa seperti itu. DM saja, itu nomor saya sudah di bawah. Maaf saja sebelumnya saya bicara dulu. Kalau agak lama ini saya pasti terjadi perdebatan dulu dengan suami saya, karena pikiran suami saya dengan keluarganya itu sama. Agama nggak bisa diotak-atik, biarkan itu hak pribadi. Itu yang selalu saya berperang dengan suami saya dan keluarganya itu, Pak Ustadz. Jadi mungkin ini saya langkahnya agak lama, karena saya untuk meyakinkan suami saya dulu untuk langkah ini. Tapi saya pasti akan DM Pak Ustadz gitu ya. Dan itu memang hal yang terbiasa Bu, saya perhatikan khususnya di Bandung tentang masalah Katolik itu pluralisme, bahwa menyamakan kebenaran agama itu semuanya sama. Seperti adapun ketika memang Katolik itu sebenarnya bisa dilacak paroki mana, lokasinya di mana itu gampang bisa dilacak sih. Kecuali kalau Protestan susah ya. Kalau Katolik bisa kita lacak lokasinya di mana ibadah parokinya. Itu sih sebenarnya. Nah, pembicaraan tersebut baiknya di belakang layar. Itu. Seperti itu. Biar kita bisa mudah memapping, biar tahu solusinya seperti apa. Saya ikhlas Pak Ustadz kalau saya berbakti pada orang tua di sana ya, kakak ipar saya yang mengurus dari kecil. Ikhlas dia mau apapun ikhlas, tapi agamanya saya ya Allah gitu, saya tidak terima dengan agamanya gitu. Kalau dia mau ngasih perhatian lebih apa segala ke keluarganya itu saya ikhlas, cuma ini di agamanya aja gitu Pak Ustadz gitu. Karena memang setelah saya pelajari, Masya Allah ternyata ya Allah Katolik, Protestan, carut marut kayak gitu, gak jelas bener-bener. Saya baru tahu dari Pak Ustadz pada semuanya. Awalnya dulu saya walaupun saya yakin itu salah, tapi nggak ternyata seperti ini, nggak gitu ya. Dan kalau saya bisa menyarankan, tak perlulah menjapri kepada anak, nanti khawatir anak menjadi ilfil ke ibu. Iya benar Pak Ustadz, itu dia itu udah pentingnya itu ketemu Bu, ketemu, jangan menjapri, jangan nge-share video, jangan nge-share tentang masalah kristologi, nanti akan membuat ilfil. Karena apa? Tulisan lewat HP dengan adanya ketemu muka, dengan mendengarkan suara itu secara psikisnya berbeda loh. Nah itu Pak Ustadz betul, itu dia menjauh dari saya setelah saya begitu Pak Ustadz. Dia nggak mau pulang ke saya, dia nggak mau nyapa saya, dia nggak mau pulang ke saya gitu. Jadinya kalau saya share, berarti harus pakai orang lain. Iya betul. Nah, gitu. Tuh strateginya harus pakai orang lain itu Bang Akademi. Ya, ke Bang Akademi nanti saya DM, kita ketemuan di mana, janjian di mana, tapi saya akan berusaha untuk mengarahkan suami saya dulu untuk satu suara dengan saya, karena sekarang tuh suami saya masih berpendapat, berpemikiran sama dengan keluarganya gitu Pak Ustadz, bahwa itu agama nggak bisa. Suaminya Muslim. Suaminya Muslim Pak Ustadz, Muslim yang tapi baru-baru kali ini aja mau sholat Jumat, mau itu udah mulai gitu ya, udah mulai. Tapi kalau masih ke arah mengubah
anak saya dia nggak punya ilmu, terus dia juga masih berpemikiran bahwa agama nggak bisa diapa-apain, itu udah hak pribadi gitu Pak Ustadz. Jadi masih yang ada di dalam pikiran suami saya tuh seperti itu gitu Pak Ustadz. Jadi belum bisa seperjuangan sama saya. Oke, kita kembali, kita tarik, belum. Jadi saya saat ini benar-benar berjuang sendirian Pak Ustadz. Sendirian saya untuk menarik anak saya ke jalan kebenaran, karena saya juga, ya Allah, saya nggak kebayang kalau dia masuk apinya menalan neraka gitu ya. Saya, ya Allah, ampuni hamba gitu, saya gitu Pak Ustadz. Ya nanti saya ini ya, saya DM-nya Pak Ustadz ya, karena saya sendirian sekarang Pak Ustadz, sendirian saya berjuang untuk menarik anak itu Pak Ustadz ya. Ya nanti Iya, ikhtiar aja.